1 Korintus pasal 14. Mari kita baca ayat 1 sampai 25. Satu Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayatnya yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Tapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila?
Ayat 25 bersama-sama, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini kembali bisa berkumpul di rumah-Mu untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Demikian juga dengan saudara-saudari kami yang bisa mengikutinya melalui Zoom. Bapa Surgawi, di malam hari ini kami mau serahkan waktu pembelajaran akan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami semua pengertian daripada-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya bekerja dalam hati pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, terlebih bantu kami untuk bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami, dan juga menjaga hidup kami supaya kami terjauhkan dari segala rupa-rupa pengajaran yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman-Mu yang ada dalam dunia ini. Kasihan dan tolong kami Tuhan, supaya kami semakin mengikut Engkau dan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kiranya kami boleh layak bahkan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di malam hari ini kita lanjutkan studi kita mengenai gerakan karismatik. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai bahasa roh. Sedikit saya mau kembali ingatkan kita dengan 1 Korintus pasal 14, karena 1 Korintus pasal 14 adalah pasal yang digunakan oleh banyak orang yang mendukung bahasa roh di zaman sekarang ini. Dan saya mau ingatkan kita dengan ayat yang pertama yang minggu lalu sebenarnya sudah saya singgung, yaitu ketika dikatakan di sini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, kembali kata mengusahakan di sini bukan kamu belajar, bukan kamu mencoba atau berpikir bagaimana caranya supaya aku mendapatkan karunia berbahasa roh. Tapi ini adalah usahakan di sini artinya kamu menginginkan. Kamu menginginkan dengan sangat, aku merindukan kalau aku bisa memiliki karunia roh. Salah satu di antara begitu banyak karunia Roh Kudus bagiku untuk aku bisa melayani Tuhan. Dan termasuk dalamnya tentu bahasa roh. Nah, kerinduan ini adalah kerinduan. Ini bukan klaim. Ini bukan satu ajaran untuk mengatakan kepada kita bahwa kamu bisa mendapatkannya. Oh, tidak. Ini adalah mengusahakan di sini artinya kamu memiliki kerinduan yang besar, namun yang sampai di situ. Kembali kita ingat dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan bahwa yang memberikan karunia adalah roh. Dan kepada siapa diberikan? Kepada siapa yang dikehendaki oleh roh. Dan apa yang mau dia berikan, dan juga kembali apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh roh. Jadi pada dasarnya keputusan ada di tangan Roh Kudus sendiri. Bagaimanapun kerinduan kita, sebesar apapun kerinduan kita, tidak bisa mengintervensi atau mempengaruhi kehendak daripada Roh Kudus. Karena minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kita adalah manusia. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak berhak dan tidak akan pernah bisa mengintervensi Allah. Oke? Jadi kembali di sini ketika dikatakan usahakan dirimu untuk memperoleh karunia roh, ini bukan dimaksudkan untuk kamu belajar, untuk kamu berusaha atau mencari bagaimana caranya, sama seperti yang dilakukan oleh Parham dan murid-muridnya, dan kemudian nanti ada Agnes Osman di tahun 1906. Jadi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Dan bukan itu nanti juga yang dimaksudkan oleh yang diajarkan di dalam gereja-gereja karismatik zaman sekarang. Nah, mengenai bahasa roh kita mulai dengan sebuah pendahuluan tentang bagaimana kata ini sebenarnya terdapat di dalam Alkitab. Kita sering mendengarkan bahasa roh atau terkadang disebut sebagai bahasa lidah. Nah, apa ini sebenarnya bahasa roh dan apa ini bahasa lidah? Ini adalah bahasa yang disebutkan dan populer di gereja-gereja karismatik, Pentakosta dan karismatik. Bahasa ini juga dapat menjadi sebuah ciri khas sebuah gereja dan tidak jarang menjadi sebuah tolak ukur kerohanian.
Ada orang-orang karismatik yang bahkan mengatakan bahwa kalau kamu belum bisa berbahasa roh, kamu belum selamat. Ada yang sampai se-ekstrim itu. Satu buku, saya lupa bawa tadi, tulisan seorang yang dari Amerika. Dia bilang bahwa suatu hari, dia adalah seorang karismatik. Dan dia sebelumnya bukan karismatik. Lalu ketika dia bertemu dengan seorang karismatik, orang ini bertanya sama dia, apakah kamu yakin kamu sudah selamat? Dia bilang, ya. Dari mana kamu tahu kamu yakin kamu sudah selamat? Dia bilang, karena aku percaya bahwa Tuhan ada di dalam hatiku. Lalu si karismatik bilang sama dia, si Pentakosta bilang sama dia bahwa, apakah kamu pernah berbahasa roh? Lalu dia berpikir, tidak pernah. Karena dia berasal dari gereja konservatif. Itu membuat dia bertanya. Karena orang ini mempertanyakan, kalau kamu sudah selamat, kamu harusnya bisa berbahasa roh. Dan mulai dari situ dia coba mencari tahu tentang bahasa roh. Dan akhirnya dia menemukan di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Dan dia mengalaminya dan katakan, oh ini kebenaran. Ada yang sampai se-ekstrim itu, mempertanyakan keselamatanmu dengan apakah kamu sudah berbahasa roh atau tidak. Ada yang lebih lembut dengan mengatakan, oh tidak, ini bukan masalah keselamatan, ini masalah kedewasaan rohani. Semakin kamu dewasa rohani, kamu semakin bisa berbahasa roh. Karena ini berbicara tentang bagaimana kedekatanmu dengan Tuhan. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin engkau mampu berbahasa roh. Lebih lagi di Indonesia, pendeta yang paling terkenal dengan bahasa roh adalah Philip Mantova. Dia adalah seorang yang sangat-sangat terus membicarakan tentang bahasa roh. Dan dia bilang apa? Bahwa bahasa roh adalah bahasa untuk kamu berdoa. Ini adalah salah satu tanda atau karunia roh yang membuka karunia-karunia lainnya. Tanpa bahasa roh, seolah-olah karunia-karunia mujizat bahkan yang lainnya tidak bisa jalan. Ini adalah pembuka dari mujizat. Karena dia bilang, argumen dia adalah, lihat, Pentakosta pasal 2 kan, dimulai dengan bahasa roh, lalu kemudian diikuti dengan Rasul Petrus bisa menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait suci. Jadi untuk melakukan mujizat itu, mereka harus pertama-tama bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh adalah bukan hanya sekedar tanda biasa, tapi tanda yang membuka tanda-tanda lainnya. Dia lupa bahwa di zaman Tuhan Yesus, sebelum mereka ada Pentakosta pasal 2, bukankah para murid juga bisa melakukan mujizat? Nah, itu argumen yang mereka gunakan, yang tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Bahkan sebelum Pentakosta, sebelum Kisah Rasul pasal 2, kita membaca bahwa ketika Tuhan mengirimkan para rasul, murid-muridnya, dua orang kan? Apa yang mereka katakan setelah mereka kembali kepada Tuhan Yesus? Mereka katakan bahwa mereka bisa melakukan mujizat. Jadi tidak perlu berbahasa roh bagi mereka untuk bisa melakukan mujizat. Nah, dari situ saja sudah terbukti argumennya tidak benar. Namun ini adalah hal yang disampaikan di gereja-gereja karismatik, dan ini terkadang membuat kita bertanya, apakah benar ada bahasa roh? Apalagi zaman sekarang, di samping segala kepopulerannya, banyak pencari kebenaran ingin mengetahui apakah bahasa ini adalah bahasa yang memang diajarkan oleh Alkitab untuk tetap eksis sampai hari ini. Ini bukanlah hal yang mudah. Philip Schaff bahkan mengakui karunia bahasa lidah adalah fitur yang paling sulit dari mujizat Pentakosta. Dia bilang dari segala hal yang dilakukan, yang terjadi dari Pentakosta, hal yang paling sulit untuk kita bisa counter adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Dalam pasal ini penulis tidak membahas mengenai sejarah. Saya tidak banyak membahas tentang sejarah, dan saya pun tidak terlalu banyak akan membahas tentang apa kata-kata orang-orang karismatik mengenai hal ini. Karena saya rasa yang paling penting adalah kita melihat dulu apa kata firman Tuhan. Karena setelah itu, apapun yang dikatakan nanti oleh orang-orang karismatik akan mudah sekali untuk kita jawab. Jadi kita mau lihat dulu apa kata. Karena untuk apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saja, Bapak Ibu sudah ambil catatannya, itu ada berapa halaman. Mungkin lebih dari 10 halaman. Jadi kita lihat saja apa kata firman Tuhan. Oke, kita fokus kepada apa kata firman Tuhan. Dimulai dengan Markus pasal 16, lalu Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 10, pasal 19. Lalu ada 1 Korintus pasal 12 sampai 14 dan 1 Korintus 13 ayat 8. Dan ini pun tidak semua kita akan lihat ayat per ayat karena tidak akan ada waktu.
Oke, kita akan lihat yang penting saja untuk kita boleh pahami supaya kita bisa sama-sama memahami apakah bahasa roh ini sungguh adalah bahasa yang sampai hari ini bisa kita miliki. Oke, nah kata yang digunakan dalam Alkitab ketika kita berbicara tentang bahasa roh adalah kata ini, glosa. Oke, kata glosa. Ini dalam bahasa Yunani, glosa, yang digunakan sebanyak 50 kali dalam Alkitab bahasa Yunani. Secara umum kata ini digunakan untuk dua pengertian, yaitu tertuju pada salah satu bagian tubuh dan yang kedua tertuju untuk menyatakan sebuah bahasa. Nah, glosa secara hurufiah, kalau kita tertuju kepada bagian tubuh manusia, maka itu tertuju kepada lidah. Itu glosa. Makanya kadang disebut sebagai bahasa lidah. Jadi glosa untuk menyatakan salah satu bagian tubuh, begitu banyak ayat di sana, boleh kita lihat di ayat-ayat tersebut bagaimana ini berbicara tentang lidah. Lidah. Lidah manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lidah sendiri definisikan sebagai bagian tubuh dalam mulut yang dapat bergerak-gerak dengan mudah dan gunanya untuk berkata-kata. Jadi ini masih berkaitan dengan bahasa kemudian, dan makanya di dalam 33 ayat firman Tuhan ini kata glosa ini merujuk kepada maknanya sebagai sebuah bahasa. Oke, karena kalau kita berbicara apa yang kita gunakan? Lidah. Makanya kalau orang lidahnya putus tak bisa berbicara. Kalau lidahnya ada orang yang lidahnya terlalu pendek, dia susah berbicara. Lidah terlalu panjang juga tidak bisa. Lidah yang membantu kita berbicara. Oke, jadi dalam Alkitab kata ini tertuju kepada bahasa secara harafiah. Ketika berbicara mengenai bahasa, maka pertanyaan yang muncul ialah bahasa siapa? Dalam Alkitab, dalam kaitannya dengan pemilik dari bahasa tersebut, pembaca selalu diberikan pemahaman bahasa dari kumpulan orang tertentu dan menjadi ciri khas pembeda kelompok tersebut dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu dalam Alkitab hal-hal tersebut jelas terlihat ketika penulis Alkitab menggunakan kata-kata sifat. Jadi di dalam Alkitab ketika kata glosa ini, kata bahasa ini digunakan, selalu ada kata-kata sifat yang membarengi dia, yang mendeskripsikan ini bahasa apa. Ada kata seperti yang baru dan yang lain. Jadi ini tertuju kepada bahasa yang baru bagi seseorang, atau bahasa yang lain artinya bahasa yang asing bagi seseorang. Kita bisa lihat dalam Markus 16 dan Kisah Rasul pasal 2. Dan ini kita lihat nanti dalam ayat-ayat yang digunakan untuk mendukung bahasa roh di zaman sekarang. Lalu ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 menggunakan kata kita. Jadi bahasanya kita, bahasa orang tertentu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan bahasa manusia atau bahasa malaikat. Nah, nanti kita akan juga lihat 1 Korintus 13 ayat 1 apa maknanya bahasa malaikat di sana, dan digunakan bersamaan dan dengan tujuan yang sama dengan kata-kata seperti tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan untuk menunjukkan bahwa ini adalah bahasa dari berbagai orang dengan ciri bahasa yang berbeda. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa setiap kali kata ini digunakan dalam Alkitab, dia selalu menunjukkan ini bahasa apa. Dia tidak berdiri dengan sendirinya. Baik dalam konteks dekat ataupun konteks jauh, selalu dideskripsikan kepada kita ini bahasa apa. Oke. Ini yang pengertian yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang disebut sebagai bahasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Selalu ada asalnya, selalu ada deskripsi tentang bahasa apa itu. Oke, bahasa apa itu. Nanti kita akan lihat kenapa kemudian sekarang orang berbicara tentang bahasa yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami, yang tidak ditahu dari mana asal-usulnya. Oke. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia, khususnya terjemahan baru Alkitab kita, kata glosa yang mengacu kepada sebuah bahasa mengalami perubahan makna yang sebenarnya tidak terdapat dalam bahasa aslinya. Dalam Alkitab Bahasa Yunani, secara konsisten kata glosa digunakan untuk menyatakan bahasa dari kelompok orang tertentu. Menariknya, dalam 1 Korintus 12-14, terjemahan Alkitab kita menggunakan kata roh untuk mengidentifikasikan bahasa apa ini sebenarnya.
penulis buku ini kemudian percaya bahwa demikianlah kemudian orang Indonesia menyebut ini sebagai bahasa roh. Jadi apa yang saya maksudkan? Nah, di dalam Alkitab, ketika kata ini, glosa tadi, ketika glosa digunakan, dia tidak ditambahkan kata roh. Oke? Dia tidak ditambahkan kata roh, tidak dibilang glosa plus roh. Roh dalam bahasa Inggris pneuma. Pneuma. Saya kadang-kadang lupa ini pneuma, sepertinya ini. Pneuma. Oke. Nah, ketika ditulis glosa, glosa ini berdiri sendiri. Tidak ada kata pneuma yang mengikuti. Enggak ada kata roh. Dan dari mana kata roh muncul? Penerjemah Alkitab. Penerjemah Alkitab kita menambahkan kata roh di dalamnya. Untuk apa? Mungkin menurut mereka supaya memperjelas. Karena ini adalah bahasa kan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi karena ini bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, ini merupakan karunia daripada Roh Kudus, maka mereka sebut dia sebagai bahasa roh. Tapi ingat juga bahwa Alkitab kita diterjemahkan setelah Pentakosta dan Karismatik. Oke? Kalau kita lihat Alkitab kita di belakang, tahun berapa Alkitab kita diterjemahkan? Tahun 1974. Karismatik sudah muncul 1906 dan sangat populer di tahun 1960. Oke. Walaupun kita tidak bisa katakan bahwa sangat terkait penterjemahan ini dengan gerakan karismatik, karena di dalam Alkitab bahasa Inggris pun yang muncul sebelum karismatik muncul juga digunakan kata untuk memperjelas kepada kita ini bahasa apa. Kalau dalam King James mereka gunakan unknown. Istilah unknown. Unknown artinya tidak dikenal. Bahasa yang tidak dikenal. Tapi ini bukan tanpa alasan. Karena nanti kita akan tahu bahwa ketika 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus berbicara tentang bahasa ini tidak dimengerti oleh jemaat setempat. Makanya dia disebut sebagai unknown, tidak diketahui, tidak dikenal. Namun kalau dalam King James, Alkitab bahasa Inggris, kata unknown ini mereka tulis dalam huruf miring, italic, untuk menunjukkan bahwa ini tidak terdapat dalam bahasa asli. Okay. Nah ini sangat penting untuk kita pahami bahwa kata roh di dalam bahasa asli itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya kata bahasanya. Kata roh itu ditambahkan. Dari situ juga kita pahami bahwa ini tidak bisa menjadi dogma. Bahwa bahasa ini adalah bahasa roh. Seperti diklaim oleh mereka karena bahasa roh hanya roh yang mengerti. Karena tidak bisa. Karena Alkitab tidak pernah berbicara tentang bahasa roh. Alkitab pada dasarnya sebenarnya berbicara tentang bahasa. Dan bahasa apa itu? Konteks berbicara. Bahasa apa? Tapi disebut sebagai bahasa roh karena ini diberikan oleh roh. Para penerjemah menafsirkannya seperti demikian. Oke? Perubahan makna dalam bahasa Indonesia sudah terlihat dari Kisah Rasul pasal 10, dalam Markus 16, Kisah 2 ayat 4 dan 2 ayat 11. Alkitab kita masih menerjemahkannya sebagai bahasa lain atau bahasa kita. Namun hal ini berubah ketika memasuki Kisah Rasul pasal 10 dan seterusnya sampai 1 Korintus, baru kembali diterjemahkan sebagai kata bahasa saja tanpa penambahan kata roh dalam kitab Wahyu. Oke, itu sekedar untuk kita mengerti bagaimana Alkitab kita diterjemahkan khususnya untuk kata ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kata roh dalam Kisah para Rasul yang ayat-ayat tersebut ada dalam bahasa asli? Tentu saja jawabannya tidak ada. Dalam Alkitab bahasa Yunani tidak terdapat kata roh. Oke, jadi ini hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kita lanjutkan. Dengan mengetahui bahwa kata roh adalah kata yang ditambahkan oleh penerjemah sesuai dengan pemahamannya sendiri, maka ini tidak dapat menjadi dasar yang solid untuk mengajarkan adanya bahasa roh dalam tanda kutip yang hanya Tuhan atau malaikat atau dunia roh pahami. Jadi sekarang apa sebenarnya glosa itu dan bahasa siapakah glosa itu? Oke, jadi hal yang pertama, ingat kalau bilang bahasa roh,
berarti hanya roh yang pahami. Alkitab tidak pernah berbicara itu. Alkitab menggunakan hanya satu kata, bahasa. Dan itu bahasa apa? Konteks akan memberitahukan kepada kita itu bahasa apa, bahasa siapa. Oke, bukan bahasa yang hanya dimengerti oleh roh. Oke, lanjut. Glosa dalam Injil Markus. Jadi pertama sekali sebenarnya kata ini muncul bukan di Kisah Para Rasul. Seringkali kita pikir, Kisah Para Rasul pasal 2. Oh tidak. Ternyata muncul pertama-tama di Injil Markus. Dan ini Markus 16 ayat 17 adalah sama seperti Matius pasal 28. Ketika Tuhan menyampaikan amanat agungnya kepada para murid. Namun di Markus 16 ini berbeda dengan Matius pasal 28. Karena dalam Markus 16 ini Tuhan juga berbicara bahwa para murid dan orang-orang percaya akan memiliki karunia daripada roh untuk melakukan tanda dan mujizat. Salah satunya adalah bahasa roh. Oke, kita lihat Markus 16 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 16 ayat 17. Saya buka aja di sini. Markus 16 ayat 17. Di sini katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kalau kita lanjutkan di ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan ini adalah ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid. Dan ketika dia berbicara kepada para murid yang sudah dalam keadaan tergoncang imannya oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah menghilang dari kubur, dan baru saja para perempuan termasuk Maria kembali dari kubur dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur, tubuhnya sudah tidak ada di kubur dan dia sudah bangkit. Mereka kurang percaya, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan ketika ia menampakkan diri kepada mereka, dia sekalian memberitahukan kepada mereka misi mereka. Dan misi mereka bukan hanya para rasul, tapi juga dikatakan di sini semua orang percaya. Bahwa ketika mereka mengabarkan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Dan ini diklaim kemudian, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, termasuk di dalamnya apa? Bahasa, dikatakan di sini bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa ini bahasa yang baru? Nanti kita akan tahu bahasa yang baru ini apa. Karena pemenuhan ini akan terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Karena di sana nanti para murid ini, orang-orang percaya ini akan melaksanakan tugas mereka ini, ya kan? Nanti baru kita tahu di situ apa itu bahasa yang baru ini. Namun ketika dikatakan di sini bahwa ini tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, pertanyaannya adalah apakah itu hanya di zaman para rasul atau itu sampai kepada hari ini? Ya kan? Hanya di masa para rasul saja dalam Kisah Para Rasul, atau sampai hari ini tanda-tanda ini juga harus menyertai semua orang yang percaya. Regano, apa menurut? Tanda-tanda ini termasuk bahasa-bahasa yang baru di sini, apakah ini hanya tertuju kepada zaman para rasul atau sampai hari ini? Katakan di sini menyertai orang-orang percaya. Selesai di zaman para rasul saja atau sampai hari ini masih berlaku? Pak Simamora, bantu anak kita Regano. Sampai hari ini, berlaku sampai hari ini. Berarti orang bisa mendapatkan karunia bahasa-bahasa yang baru bagi kita. Kayak kita orang percaya. Bapak orang percaya bukan? Bapak orang percaya bukan? Percaya kan? Bapak orang percaya kan?
Bapak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai Bapak. Berarti Bapak bisa berbahasa roh. Bahasa yang baru. Bisa? Boleh coba biar kita dengarkan sedikit. Ayo Johnson, ya kan? Kamu tertarik nggak mau dengar? Hah? Ica, bagaimana menurutmu Ica? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tidak mungkin masih berlaku sampai hari ini. Nah nanti kita akan lihat apa kata firman Tuhan mengenai berhentinya bahasa roh. Oke, karunia berbahasa roh. Ada masanya dia akan berhenti. Namun dari ayat-ayat ini saja kita bisa lihat ketidakmungkinan bahwa tanda-tanda ini harus menyertai sampai hari ini. Karena kalau kamu mengklaim, kalau orang karismatik Pentakosta mengklaim bahwa bahasa-bahasa yang baru ini masih terjadi sampai hari ini, bahwa mereka juga harus bisa mengklaim bahwa mereka pertama bisa mengusir setan semua ya. Karena di sini semua orang percaya, bukan hanya 1-2 orang, semua orang percaya. Mereka harus bisa mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Terus mereka harus bisa berbicara bahasa yang baru, lalu juga mereka harus bisa memegang ular. Oke, jadi mereka dipatok ular tidak mati. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan ketika mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semua, bukan hanya pendeta-pendeta tertentu. Semua orang-orang yang percaya. Jadi jangan hanya klaim satu dan kemudian ya aku bisa berbahasa roh, aku bisa berbahasa yang baru, tapi ada ular, saya bisa pegang. Dikasih racun, berani minum, mati. Mati. Jadi kita melihat konteksnya, apa konteksnya? Kembali, Markus pasal 16, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan kisah para rasul, berbicara tentang konfirmasi bahwa orang-orang ini, para rasul dan murid-murid ini sedang mendirikan sebuah, kalau kita mau katakan, agama yang baru. Dan agama yang baru ini didirikan oleh para rasul dan orang-orang percaya yang mula-mula bersama dengan para rasul. Dan mereka butuh konfirmasi supaya orang yang melihat percaya bahwa mereka sungguh datang dari Tuhan. Dan apakah sampai hari ini masih perlu konfirmasi ini? Nanti kita akan jawab bahwa itu tidak perlu lagi. Tapi dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwa saya salah tekan. Bahwa dalam ayat-ayat ini kita ketahui bahwa tidak perlu lagi hal ini sampai hari ini. Tidak mungkin ada lagi sampai hari ini tanda-tanda ini. Oke, jadi kita bisa melihat dalam ayat-ayat firman Tuhan ini tentang Markus pasal 16 ini tentang pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul dan orang-orang percaya di mula-mula itu ditandai dengan mujizat-mujizat untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah pelayanan yang datang dari Tuhan. Dan Injil yang mereka sampaikan datangnya dari Tuhan. Ini sangat berhubungan nanti dengan pelayanan para rasul di dalam kisah para rasul. Oke. Nah, di dalam satu paragraf yang saya berikan dalam catatan kita dikatakan di sini jawaban untuk pandangan ini adalah bahwa ayat yang dikutip Markus 16 sampai ayat 17 sampai 18 merupakan ayat-ayat yang pastinya bukan bagian dalam amanat agung yang dapat diterapkan kepada para pengkhotbah dan orang-orang percaya pada umumnya di sepanjang sejarah gereja. Kita mawas diri dalam penyebutan ular dan racun mematikan. Tidak ada orang Kristen yang waras yang berani berkata bahwa perlindungan ketika memegang ular atau meminum racun yang membunuh adalah bagian dari amanat agung bagi semua orang percaya. Amanat agung sebagaimana dituliskan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 tidak mengikut sertakan ayat-ayat yang baru saja dikutip dari Markus, dan ini seharusnya memimpin kita dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi dalam Matius pasal 28 Tuhan Yesus juga mengatakan amanat agungnya, tapi ketika dia sampaikan di dalam Matius
dia tidak mengikut sertakan tanda-tanda itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal yang khusus. Ada hal yang khusus, ada hal yang umum. Hal yang khusus dalam Markus pasal 16 di zaman para rasul. Hal yang umum dalam Matius pasal 28, bahwa di sepanjang zaman kamu harus menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu berlaku untuk semua. Tapi untuk tanda-tanda ini hanya berlaku di zaman para rasul. Jelas bahasa-bahasa yang baru adalah bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Digunakan kata yang baru artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Bahkan mungkin sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jadi asing bagi mereka. Oke? Lalu bagian berikutnya, glosa sebagai media penginjilan para rasul dan tanda keautentikan pelayanan para rasul. Dan ini adalah argumen dasar mengenai bahasa roh. Oke? Bahasa asing yang baru bagi mereka yang dikaruniai adalah bahasa yang di dalam kisah para rasul dijelaskan sebagai bahasa yang dipakai sebagai media untuk menginjili orang-orang yang belum percaya sehingga menjadi percaya, dan untuk menjadi tanda keautentikan dari pelayanan para rasul. Pertama, sebagai media penginjilan para rasul. Nah, sebelum melihat kepada setiap ayat yang mengandung kata glosa, perlu dipahami bahwa mandat penginjilan yang diberikan kepada para rasul diperjelas dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah hal yang sering dilupakan, bahwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan tanpa tujuan. Itu bukan hanya sekedar membuat mereka bisa berbahasa roh dan kemudian mereka kelihatan hebat. Bukan. Atau mungkin untuk mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Tanpa bahasa roh mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Mungkin bahasa roh tidak dibutuhkan untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum Roh Kudus turun, bukankah mereka berkumpul untuk berdoa? Ya kan? Mereka berkumpul untuk berdoa. Jadi sebelum turunnya Roh Kudus di Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, mereka sudah bisa berdoa. Ini dilupakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa tujuan turunnya Roh Kudus atas para murid, para rasul dan para murid yang berkumpul bersama-sama adalah supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Nah, bagaimana orang menjadi saksi Tuhan? Bagaimana? Apa itu pekerjaan menjadi saksi Tuhan? Pekerjaan menjadi saksi Tuhan adalah pekabaran Injil. Mengabarkan Injil. Mengabarkan firman Tuhan. Itu adalah menjadi saksi Tuhan. Dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan bukan hanya itu, di Samaria, dan bukan hanya sebatas itu, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia. Dan supaya mereka bisa melakukannya, Roh Kudus turun atas mereka. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa kuasa akan diberikan kepada mereka ketika Roh Kudus turun atas mereka, dan tugas mereka adalah untuk menjadi saksi di seluruh dunia yang dimulai dari Yerusalem. Oke, jadi sangat penting untuk kita pahami tujuan yang pertama ini supaya kita bisa kemudian lanjut dan melihat bagaimana kemudian hal ini terjadi. Oke, kuasa berbahasa asing diberikan. Jadi setelah Tuhan memberitahukan kepada mereka dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sekarang dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam Pentakosta diceritakan bagaimana Roh Kudus memberikan mereka kuasa untuk berbahasa asing. Roh Kudus turun atas mereka untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah hal yang biasa, melainkan pemenuhan dari janji Kristus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka Roh Kudus terlihat di atas kepala mereka seperti lidah api. Ini adalah pernyataan yang biasa kita lihat dalam kitab suci ketika Tuhan menampakkan dirinya. Sering sekali kita melihat bahwa ketika Tuhan menampakkan dirinya, dia tampakkan dirinya dalam rupa api. Salah satu contohnya adalah ketika Musa bertemu Tuhan di padang gurun. Tuhan menampakkan dirinya dalam rupa api yang membakar semak berduri, semak belukar. Semaknya tidak terbakar, tapi ada api. Dari situ Musa tahu bahwa ini bukan hal yang biasa, ini pasti Tuhan sedang berbicara. Dan ketika Pentakosta terjadi, itu juga yang terjadi, di atas kepala mereka ada lidah-lidah api.
Dan lidah api ini kelihatan seperti api tapi tidak membakar kepala mereka. Mereka tidak merasa panas. Kadang saya mau katakan kalau Pentakosta ini berulang, kan itu yang diklaim oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, bahwa Pentakosta ini berulang. Maka kalau Pentakosta ini berulang, saya mau lihatlah, ada nggak api di kepala mereka? Ada nggak api di kepala mereka? Tak ada. Tak ada. Jadi tidak ada. Tuhan katakan di Pentakosta yang pertama, ketika Roh Kudus turun, itu nyata dalam rupa nyala-nyala api. Okay. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat ini sudah jelas bahwa ini adalah penggenapan janji Allah kepada para rasul dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kemudian dari ayat ini jelas sekali diberitahukan bahwa bahasa apa yang diberikan kepada para rasul untuk dapat dipakai dalam mengabarkan Injil. Jadi kita sudah tahu kenapa Roh Kudus turun dan kenapa nanti Roh Kudus memberikan mereka kuasa, supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan, supaya mereka bisa mengabarkan Injil. Dan ketika mereka diberikan kuasa ini, ternyata Roh Kudus memampukan mereka mengabarkan Injil dengan menggunakan bahasa lain. Tapi pertanyaannya, apa itu bahasa lain? Kalau kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lain di sini menggunakan kata heteros dalam bahasa aslinya, heteros. Dan ini memberitahukan kepada kita jenis bahasa yang dikaruniai kepada para rasul untuk dapat digunakan untuk menginjili. Dan kata heteros ini memberikan pengertian bahwa bahasa ini memang adalah bahasa yang lain secara keseluruhan dengan apa yang biasa mereka gunakan untuk berkomunikasi. Artinya betul-betul asing bagi mereka. Bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Itu yang keluar dari mulut mereka. Okay. Jadi ada perbandingan antara bahasa yang keluar dari mulut mereka saat itu dengan bahasa yang biasa mereka gunakan. Dan ditemukan bahwa bahasa yang mereka pakai, yang keluar dari mulut mereka pada saat mengabarkan Injil ini adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa yang biasanya mereka gunakan. Tapi apa bahasa ini? Apakah bahasa ini asing dalam artian asing bagi semua manusia? Apakah asing dalam artian tidak ada yang tahu sama sekali seperti yang kita dengar-dengar di gereja-gereja karismatik zaman sekarang? Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti apa yang disampaikan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 5 dengan tujuan yang jelas Tuhan memberitahukan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Lihat kesinambungan dari Kisah Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Rasul 2 ayat 5. Tuhan katakan tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam Kisah 2 ayat 5 ini terjadi dengan cara yang singkat. Karena di sana ternyata banyak orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi inilah tujuannya. Dan memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah bangsa-bangsa yang ada dari bawah kolong langit, berarti di luar Yerusalem dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Dan kita melihat bahwa hal ini kembali menjelaskan dengan lebih terperinci bahwa ini adalah penggenapan akan janji dan mandat Tuhan kepada para rasul dalam Kisah 1 ayat 8. Tujuan pemberian kemampuan berbahasa asing ini kepada para rasul bertujuan agar mereka pada waktu bersamaan dapat mengabarkan Injil kepada orang-orang di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan untuk melakukan hal ini,
tentu para rasul harus dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti orang-orang tersebut. Oleh karena itu Tuhan memberikan mereka kemampuan demikian secara instan demi nubuat tersebut tergenapi. Yang menarik dan perlu digarisbawahi adalah ketika dikatakan di ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Di sini digunakan kata, kalau dalam pasal 2 ayat 4 tadi dikatakan bahwa para rasul menggunakan bahasa-bahasa lain. Kata bahasa dalam ayat 4 itu glosa. Tapi di dalam ayat 6 ketika orang-orang ini mendengar para rasul, mereka bilang bahwa mereka berbicara dalam bahasa kita, bahasa mereka sendiri, orang-orang yang datang dari luar negeri ini. Dan kata bahasa yang digunakan di sana adalah kata ini, dialektos. Atau kata yang secara harfiah kita sebut sebagai kata dialek. Tahu dialek? Bahasa ibu, bahasa suku. Artinya ketika orang-orang ini mendengar para rasul berbicara, mereka bilang, mereka menggunakan bahasa dari negara kita. Dialek kita yang mereka gunakan. Bukan bahasa mereka. Kalau di sana mereka harusnya berbahasa Ibrani. Kita lihat nanti dalam kisah para rasul pasal 2 ini bahwa ada orang Arab. Mereka dengar, mereka berbahasa Arab. Ada orang Libya, mereka berbahasa Libya secara khusus. Ada orang Kirene, mereka dengar, ada bahasa Kirene. Dialek kita yang mereka pakai. Jadi kata ini memberikan penjelasan tentang bahasa seperti apa yang dikaruniakan kepada para rasul. Mereka berbicara dengan bahasa yang bukan hanya secara umum dapat dimengerti, tetapi begitu jelas dan tepat di telinga para pendengar. Dialek berbicara tentang lokasi, bahasa yang dikenal di daerah tertentu. Orang-orang yang ada di sana dapat mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sehari-hari yang mereka gunakan dari tempat asal mereka. Dan mereka mendengarnya dengan sangat jelas. Segala tata bahasanya diucapkan dengan tepat dan dengan penyebutan setiap kata yang jelas. Dr. Hu katakan, ketika para rasul berbicara dengan bahasa lain di Pentakosta, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa atau dialek-dialek dari kebangsaan orang-orang yang hadir, yakni orang-orang Persia, Asia, Mesir, Italia, Arab, dan yang lainnya. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 9-11, daftar dari bangsa-bangsa, perwakilan daripada bangsa-bangsa yang hadir di sana. Oke. Jadi apa makna ini? Apa yang diajarkan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal 2? Ini adalah dasar ajarannya tentang bahasa roh. Kalau kita mau berbicara tentang bahasa roh dalam esensinya, bahasa apa itu? Maka kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia yang berasal dari bangsa lain. Itulah bahasa yang baru tadi yang disebutkan dalam Markus pasal 16. Dan disebutkan dalam Kisah para Rasul pasal 2 sebagai bahasa yang lain. Dan ini semua tertuju kepada bahasa manusia dari bangsa lain. Dan tujuannya apa? Pekabaran Injil. Oke? Kisah ini memberikan dasar, prinsip akan apa itu bahasa roh. Ya, makanya seorang berkata perkataan mereka bukanlah repetan-repetan atau bunyi-bunyian sumbang tanpa makna. Orang-orang yang mendengar kata-kata tersebut dapat mengerti. Oke? Dan ini hanya terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2. Maksudnya detail tentang apa ini bahasa ini hanya terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2. Kenapa? Karena Alkitab adalah kitab yang utuh. Jadi sudah dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2, semua hal lain nanti dalam pasal-pasal berikutnya mengikuti prinsipnya. Jadi kalau kamu melihat ada Cornelius bisa berbahasa roh, itu juga mengikuti prinsip ini. Bahwa dia berbahasa roh karena dia berbahasa roh dalam artian dia berbahasa bahasa asing.
yang bisa dimengerti oleh orang lain yang berasal dari bahasa lain. Tergantung bahasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Oke? Jadi ini bahasa manusia, bahasa bangsa lain yang diberikan oleh Tuhan. Nah, bahasa lain yang diberikan untuk mengkonfirmasi pelayanan para rasul. Dan ada tujuan satu lagi, yaitu untuk mengkonfirmasi pelayanan. Oke? Untuk menunjukkan bahwa mereka ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Itu tadi kita lihat dalam Markus pasal 16, bagaimana bahasa roh bersama dengan mujizat-mujizat lainnya, itu untuk menunjukkan bahwa mereka ini datang dari Tuhan. Oke, dalam praktiknya ketika para rasul memulai pelayanan mereka, hal itu ditandai dengan karunia bahasa roh yang diberikan kepada mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Selain itu berhubungan dengan pelayanan Petrus sebagai pemegang kunci Injil. Ingat di pasal 2 atau minggu lalu kita belajar tentang ini, bagaimana Rasul Petrus ketika dikatakan engkau pemegang kunci kerajaan sorga, itu artinya bahwa dia pemegang kunci Injil yang akan membuka pintu Injil kepada orang-orang di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai seluruh dunia. Dan itu ditandai dengan orang-orang Samaria, orang-orang di luar daripada orang Yahudi, yaitu Cornelius percaya kepada Tuhan, dan harus ada Petrus yang membaptis dan membuka kunci tersebut. Dan setelah itu barulah Injil disebarluaskan ke seluruh dunia. Oke, kaitannya di sana. Jadi dalam Kisah Para Rasul, kalau kita menemukan kemudian bahasa roh terdapat dalam Kisah Rasul pasal 10, kemudian di pasal-pasal lainnya, itu berhubungan dengan ini. Bahwa itu hanya menunjukkan bahwa Injil sudah sampai seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Dan itu semakin terbukti kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 11. Dalam Kisah Rasul pasal 10, Cornelius bertobat. Ya kan? Cornelius adalah orang non-Yahudi. Dan ketika dia bertobat, dibaptis, dan kemudian dia berbahasa roh. Ya kan? Nah, kenapa dia harus berbahasa roh? Kenapa? Kenapa dia harus berbahasa roh? Sebagai bukti, karena nanti di pasal 11 Rasul Petrus harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Karena orang Yahudi di Yerusalem bertanya, Petrus, ngapain kamu kepada orang non-Yahudi? Dan Petrus harus ceritakan kepada mereka bahwa ketika aku memberitakan Injil kepada mereka, mereka menunjukkan tanda bahwa mereka sudah menerima Injil. Dan Tuhan mengkonfirmasi itu dengan memberikan mereka tandanya, yaitu mereka bisa berbahasa roh. Dan ketika mereka bisa berbahasa roh, itu menjadi tanda bagi mereka bahwa sekarang Injil sudah sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di luar Yerusalem, bahkan di luar Samaria. Orang-orang di segala bangsa yang ada dalam dunia ini. Makanya dalam Kisah Rasul 11 ayat 18 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi ini satu kronologi cerita yang berkaitan. Dimulai dari Markus pasal 16, nubuatan tentang hal ini. Dilanjutkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 untuk memperjelas bahwa ini adalah untuk pekabaran Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Dan terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Dan diberitahukan kepada kita di sana detail dan menunjukkan kepada kita prinsipnya bahwa bahasa roh ini adalah bahasa manusia yang dapat dimengerti. Lalu terjadi kemudian dalam Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 10, kemudian terjadi di sana oleh karena Tuhan mau menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi supaya Injil sampai kepada orang Samaria dan orang-orang di luar non-Yahudi. Itulah fungsinya bahasa roh ini di zaman para rasul. Dari sana kita coba bertanya, apakah fungsi yang demikian masih diperlukan sampai hari ini? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan lagi bahasa asing untuk memberitakan Injil kepada orang asing. Karena Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa. Dan di negara-negara tertentu sudah ada orang-orang tertentu yang bisa mengabarkan Injil. Dan nanti 1 Korintus pasal 14 kita lihat. Kalaupun
ada orang asing datang ke tempat kita dan dia hanya bisa berbahasa asing, apa yang harus dia lakukan? Dia harus berdoa, ada yang bisa menerjemahkan. Dan kembali, itu adalah bahasa asing, bukan bahasa yang tidak dipahami. Oke, saya rasa kita istirahat 10 menit, 5 menit. Oke, kita akan lanjut ke dalam 1 Korintus sedikit lagi. Oke, jadi kita udah lihat dari Markus ke Kisah Para Rasul, kita akan lihat sedikit dari 1 Korintus. Oke, dan di situ akan puncaknya karena itu yang digunakan lebih sering oleh kaum karismatik. 5 menit. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ketika kita membaca 1 Korintus pasal 14, saya mau kita fokus saja ke dalam beberapa hal. Oke, kita tidak akan bahas semuanya yang ada di sana karena tidak akan ada waktu kita untuk itu. Namun ini, ketika dikatakan bahasa roh untuk doa atau renungan pribadi. Oke, apakah betul klaim yang mengatakan atau ajaran yang mengatakan bahwa bahasa roh ini adalah bahasa untuk berdoa? Ini bahasa kamu berdoa kepada Tuhan. Apakah ini benar? Atau ini bahkan untuk membangun dirimu sendiri, renungan pribadimu bersama dengan Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat populer diajarkan oleh Pendeta Philip Mantova. Mungkin saya di sana ada taruh di footnote satu link YouTube. Nggak ada waktu, kalau ada waktu saya mau putar sama kita sambil kita lihat apa yang dia katakan. Jadi kalau mau lihat, pergi saja nanti lihat di YouTube, tapi hati-hati jangan sampai kamu terpengaruh. Oke. Jadi dia katakan bahwa mengajarkan bahwa bahasa roh atau bahasa lidah adalah karunia Tuhan bagi kita untuk dapat berdoa dan merenungkan akan Tuhan dalam kehidupan pribadi. Ini bukan hanya lakukan dalam kamar ketika seorang diri berbicara dengan Tuhan, melainkan di dalam kumpulan jemaat. Ia menganjurkan mereka untuk berbahasa roh dalam mereka berdoa kepada Tuhan. Tentu saja bahasa roh yang dimaksudkan adalah bahasa yang tidak ada orang mengerti. Ada satu waktu dia bilang bahwa mari kita berbahasa roh, yang belum bisa dengarkan supaya kamu bisa terbantu untuk bisa berbahasa roh. Bahasa roh ini penting. Ayo kita mulai walaupun tidak ada kembali tidak ada lidah-lidah api kan di kepala mereka kan. Enggak ada. Dia bilang kalau tidak salah dia bilang tidak nampak. Walaupun tidak nampak. Kalau enggak ada bahasa, kalau tidak ada lidah-lidah apinya, dari mana tahu itu Roh Kudus yang turun? Lalu di sini Pendeta Philip Mantova dan semua yang mengajarkan hal ini, saya gunakan PS karena dia yang menggunakan PS. Oke, entah PS pastor ya. Apa istilah PS? Saya pun tidak lupa untuk mencari tahu apa ini PS. Mungkin pastor kali. Oke, tapi saya sebut pendeta saja. Pendeta Philip Mantova dan semua yang mengajarkan hal ini pasti menggunakan 1 Korintus 14 untuk membenarkan ajaran mereka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah dengan ayat-ayat ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa bahasa roh untuk doa pribadi atau renungan pribadi? Apakah sebenarnya 1 Korintus 14 ayat 2 ini sedang mengajar, Rasul Paulus sedang mengajar mereka, hei kalian berbahasa roh untuk berdoa. Hei kalian berbahasa roh untuk berbicara dengan Tuhan. Hei kalian pergi berbahasa roh dan supaya kalian bisa membangun diri kalian sendiri. Ini sebuah anjuran atau ini sebuah pernyataan oleh karena sesuatu hal. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ini sebuah perintah, ini sebuah ajaran
Atau ini pernyataan Rasul Paulus untuk berargumen dengan mereka? Jawabannya adalah ini bukan perintah. Ini bukan sedang Rasul Paulus sedang mengajarkan tentang bagaimana berbahasa roh dan apa yang harus terjadi ketika mereka berbahasa roh. Rasul Paulus ini sedang berargumen dengan orang-orang ini tentang bahasa roh. Karena 1 Korintus pasal 14 ini secara khusus berbicara tentang konflik yang terjadi dalam gereja di Korintus. Yaitu adanya penyalahgunaan dari karunia berbahasa roh. Ingat kembali, para rasul masih hidup. Dan di zaman para rasul ini masih berlaku atau diberikan kepada mereka karunia berbahasa roh. Dan karunia berbahasa roh ini disalahgunakan oleh jemaat setempat. Dan apa itu penyalahgunaan, nanti kita akan lihat. Sebelum 1 Korintus 14, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini baru yang namanya ajaran. Karena 1 Korintus pasal 12 ini berbicara tentang dasar pengajaran tentang karunia Roh Kudus. Oke. Pasal 13 nanti akan memberitahu kita motivasi dalam menggunakan karunia Roh Kudus, yaitu kasih. Pasal 14 berbicara tentang hal praktis atau hal yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Nah, itu kita melihat konteks. Oke? Ketika Rasul Paulus berbicara dan menuliskan suratnya, dia bukan sedang tiba-tiba muncul ini dan begitu. Enggak. Dia menuliskannya dengan sistematis. Dalam pasal 12 dia memberikan dasar apa itu karunia Roh Kudus, termasuk dalamnya bahasa roh. Pasal 13 dia beritahukan apa motivasi dalam mengaplikasikan karunia, yaitu kasih. Dan pasal 14 kemudian diaplikasikan dalam kehidupan jemaat Korintus, bahwa ada hal yang kalian harus perbaiki dalam gereja kalian ini, yaitu penyalahgunaan bahasa roh. Dan di dalam dasarnya 1 Korintus pasal 12 tentang apa itu karunia, dikatakan di sana bahwa karunia apapun itu, termasuk bahasa roh, itu untuk kepentingan bersama. Tidak pernah untuk kepentingan pribadi. Dan di pasal 14 dia bilang sama mereka, kalian sudah salah karena kalian hanya mementingkan kepentingan pribadi. Bahkan ketika kalian menggunakan bahasa roh, kalian hanya menggunakan bahasa roh untuk diri kalian sendiri. Dan itu salah. Yang benar adalah kalian harus menggunakannya untuk kepentingan bersama. Makanya nanti dalam 1 Korintus pasal 14, dia bilang, lebih baik kalian tidak berbahasa roh, tapi kalian bernubuat. Nah, bernubuat di sana bukan bernubuat terima penglihatan, bukan. Bernubuat di sana adalah memberitakan apa yang sudah tertulis. Memberitakan firman Tuhan. Kalian lebih baik mengkhotbahkan, mengajarkan firman Tuhan daripada berbahasa roh. Karena kalian berbahasa roh, gak ada orang mengerti, tak ada gunanya. Sementara karunia diberikan Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Ini dasarnya. Makanya ketika dikatakan untuk kepentingan bersama, Alkitab atau Rasul Paulus menggunakan kata ini, sumfero. Dan sumfero ini artinya, kalau kita mau katakan secara hurufiah atau harafiah, ini mengangkat bersama-sama. Artinya ketika karunia itu diaplikasikan, harusnya bukan hanya untuk pribadi, untuk membangun diri sendiri, tetapi untuk membangun semua orang. Jadi kalau bahasa roh itu mau diucapkan, siapa yang harus mengerti? Siapa yang harus mengerti bahasa ini? Hanya satu orang? Hanya orang itu dan Tuhan? Atau hanya Tuhan? Tentu tidak. Semua orang harus mengerti. Karena karunia itu diberikan Roh Kudus bukan hanya sekedar untuk mau diucapkan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini dasar yang sangat penting. Ini mematahkan semua kata-kata yang mengatakan bahwa ini untuk doa pribadi. Dia nggak pernah untuk doa pribadi. Untuk kepentingan bersama. Jadi dengan dasar inilah nanti kita aplikasikan dalam 1 Korintus pasal 14. Jadi kita tafsirkan 1 Korintus pasal 14 berdasarkan 1 Korintus pasal 12. Oke? Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam
adalah bahwa 1 Korintus 14 tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dalam Markus 16 dan Kisah Para Rasul. Nggak bisa kita bilang, 1 Korintus 14 berdiri sendiri. Nggak ada kaitannya dengan bahasa roh yang terdapat dalam Markus 16 ataupun Kisah Para Rasul. Tidak bisa. Fakta mengatakan bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam 1 Korintus 14 tentang bahasa ini, menunjukkan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang berkelanjutan. Masih karunia yang sama. Seperti yang dianugerahkan kepada para rasul dalam Kisah Rasul pasal 2, demikian juga dalam 1 Korintus pasal 14. Dan dari sana kita tahu bahwa apa yang dikaruniakan? Bahasa yang dapat dimengerti. Bukan gibberish, omong-omongan kosong. Kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Ada yang mengajarkan, yang mengatakan, katakan haleluya, haleluya, cepat-cepat, haleluya, haleluya, biarkan lidahmu bergetar. Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa ini adalah bahasa yang dimengerti. Kembali kepada 1 Korintus pasal 14, dalam terang dasar-dasar firman Tuhan di atas, sekarang kita dapat memahami 1 Korintus 14 ini dengan tepat. Pertama, mari kita lihat ayat 1 dan ayat 3. Oke, 1 Korintus 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, kembali saya mau ingatkan bahwa di ayat 1 ketika dikatakan usahakan, itu bukan berusaha dalam artian bekerja keras untuk mendapatkannya, bukan, atau mengklaim, bukan. Itu hanya kata dalam bahasa aslinya yang berarti kamu menginginkan dengan sangat. Tapi kamu tidak bisa mengintervensi Roh Kudus, karena Roh Kudus akan berikan kepada siapa yang akan dia mau berikan, yang dia kehendaki. Oke, kembali. Nah, apa yang mau kita lihat dari ayat 1 dan 3 ini? Dan 1 ayat 3 ini kita melihat ada dua hal yang dibicarakan. Bahasa roh dan bernubuat. Dalam perbandingan ini kita temukan bukan perbedaan pelayanan, melainkan cara pelayanan. Kedua hal ini, baik bahasa roh dan bernubuat, sama-sama adalah pelayanan untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Hanya saja, firman Tuhan menggunakan bahasa roh adalah firman Tuhan yang dikabarkan dalam bahasa asing. Ingat, Kisah Rasul pasal 2. Untuk orang-orang dari negara lain. Sementara nubuatan atau bernubuat, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa setempat. Jadi kalau kita mau analogikan jemaat Korintus ini, bagaimana kita analogikan? Nah, seperti kita di sini. Kita di sini jemaat Getsemani, oke? Dan kita adalah orang Indonesia. Dan kalau kita menganggap bahwa bahasa roh ini masih berlaku sampai hari ini, maka taruhlah saya ini punya karunia berbahasa roh. Nah, ketika saya adalah orang Indonesia, ketika saya memiliki karunia berbahasa roh, itu artinya bahwa bahasa yang saya sampaikan bukan lagi bahasa Indonesia, kan? Iya kan? Sama seperti para rasul tadi, mereka adalah orang Yahudi, orang Israel. Ketika mereka berbahasa, bukan lagi bahasa Israel yang mereka gunakan. Bukan bahasa Yahudi, ya, bahasa Ibrani mungkin, atau bahasa Yunani mereka gunakan. Tapi bahasa dari negara lain. Taruhlah saya dikasih Tuhan karunia berbahasa roh dan saya berbahasa apa? Bahasa apa yang mau kita? Bahasa Mandarin. Saya sebenarnya, tapi saya Chinese kan, tapi saya tidak tahu bahasa Mandarin, oke? Ya, mungkin saya tiba-tiba bisa berbahasa Afrika, oke? Swahili itu bahasa Afrika, Swahili. Tiba-tiba saya bisa berbahasa Swahili. Nah, saya datang ke gereja saya datang ke gereja dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, Tuhan baru saya mengaruniakan saya karunia berbahasa roh, dan bahasa roh yang diberikan Tuhan kepada saya adalah bahasa Swahili. Jadi pertanyaannya, jadi saya berdiri di sini mengajar Bapak Ibu pakai bahasa apa? Di jemaat Korintus pada masa tersebut ada orang-orang mengatakan pergi ke depan, aku mendapatkan karunia bahasa roh. Apa bahasa roh yang kamu dapatkan? Aku mendapatkan bahasa roh dari bahasa mungkin bahasa Filipina. Lalu dia maju ke depan dan dia bilang berbicara dalam bahasa Filipina. Ada yang satu dia bilang aku mendapatkan bahasa apa? Korea, dia tiba-tiba berbahasa Korea. Ada yang satu berbahasa Jepang, tiba-tiba dia berbahasa.
Apa gunanya? Ketika saya datang ke depan sini, seharusnya ketika saya mengajarkan firman Tuhan, seharusnya saya ajarkan dalam bahasa Indonesia. Supaya jemaat di sini mengerti. Nggak ada gunanya saya berbicara di sini menggunakan bahasa Swahili. Nggak ada orang mengerti. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi harus menggunakan bahasa. Makanya Rasul Paulus bilang, lebih baik kamu bernubuat, memberitakan firman Tuhan dalam bahasa setempat, daripada kamu berbahasa roh, karena kamu menggunakan bahasa di luar negeri. Kecuali tiba-tiba datang orang Afrika kan, rame-rame datang ke sini, dan mereka hanya tahu bahasa Swahili. Tuhan kasih saya karunia untuk berbahasa Swahili. Ya saya berbicara dalam bahasa Swahili. Nah, itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Oke? Apa lagi yang kita lihat? Lalu kita melihat ayat 4 ketika dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kata membangun tentu saja berbicara tentang pembangunan rohani. Dalam firman Tuhan jelas sekali bahwa membangun rohani atau membangun iman berkaitan dengan firman Tuhan. Kembali, karena bahasa roh adalah bahasa untuk mengabarkan firman, maka orang yang mengabarkannya dapat dibangun dengan firman yang ia sampaikan itu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang mengaku berbicara dalam bahasa roh harus memahami apa yang ia katakan. Ini adalah hal yang harus terjadi jika ada yang berbahasa roh namun ia sendiri tidak mengerti, maka itu tidak benar. Ada loh orang berbahasa roh katanya, tapi ketika ditanya apa yang kau bilang, dia nggak ngerti. Dia nggak tahu apa yang dia bilang. Sementara Rasul Paulus menyatakan kalau kamu pun bisa berbahasa roh, kamu hanya membangun dirimu sendiri. Seperti tadi, kalau saya bisa berbahasa Swahili, lalu saya ke sini dan berbicara kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bahasa Swahili, maka kalian semua tidak ngerti apa yang saya katakan, kalian semua tidak terbangun dengan apa yang saya katakan. Tapi saya terbangun kan, karena saya mengerti apa yang saya sampaikan. Saya mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi itu yang dimaksudkan ketika Rasul Paulus berbicara dalam ayat 4. Kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh, kamu hanya membangun dirimu sendiri. Oke, makanya jangan gunakan bahasa roh. Karena kamu hanya membangun dirimu sendiri. Itu maksudnya. Dan ini juga mengungkapkan kepada kita, kalau ada orang bisa berbahasa roh, dia harus mengerti apa yang dia sampaikan. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan, berarti bohong. Itu bukan bahasa atau karunia Roh Kudus. Karena karunia itu harus bisa membangun diri sendiri. Kalau orang lain tidak mengerti, dia sendiri harus mengerti. Lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Mari baca penjelasan dari Rasul Paulus sendiri dalam ayat 5-25. Sebenarnya kita bisa lihat jawabannya dari pasal itu sendiri. Karena kita tidak perlu melihat atau membaca semua ayatnya karena tidak ada waktu kita untuk itu. Tadi kita sudah baca di awal kan. Nah, beberapa hal yang kita temukan. Pertama, kata roh adalah kata yang ditambahkan. Kembali, dalam 1 Korintus 14 ini, dalam Alkitab bahasa Yunani tidak ditemukan sekalipun kata glosa ditambahkan dengan kata roh. Kata roh ini ditambahkan oleh para penerjemah Alkitab. Dalam Alkitab bahasa Inggris seperti King James Version, penerjemah menggunakan kata unknown atau tidak dikenal dan dituliskan dalam bentuk italik atau miring untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata yang ditambahkan oleh penerjemah. Oleh karena itu, teks ini tidak membuktikan bahwa itu adalah bahasa dari dunia roh. Oke? Ini bukan bahasa dari dunia roh karena bahasa roh. Jadi bahasa dari dunia roh. No. Karena Alkitab sendiri sebenarnya ketika dituliskan tidak menempatkan kata roh di sana. Oke? Tergantung kepada penerjemah memikir itu bahasa apa. Dan karena mereka lihat itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, makanya mereka bilang itu sebagai bahasa roh. Tapi bukan bahasa yang hanya dimengerti di dunia roh. Tidak. Kedua, bahasa roh yang digunakan harus ditafsirkan. Oke? Dalam ayat 13 dan 27, Rasul Paulus menyatakan bahwa bahasa roh kalau diucapkan harus ada yang menafsirkan. Saat itu juga, tahu apa kata pendeta Philip Antova? Kalau kamu berbahasa roh sekarang, mungkin kamu tidak mengerti sekarang, suatu hari nanti kamu akan mengerti. Apa ini? Ini ajaran dari mana? Tidak ada dalam Alkitab. Karena dia bilang itu adalah doamu. Ketika kamu berdoa,
Kan nggak terkabul segera kan? Nanti ketika terkabul baru kamu tahu, oh ini yang sebenarnya yang saya sampaikan dulu kepada Tuhan dalam bahasa roh. Itu dia bilang. Contohnya hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 6. Ya kan? Hari ini tanggal 6 kamu berbahasa roh. Lalu kamu menunggu jawabannya, tiba-tiba kamu merasa terjawab mungkin di tanggal 30 nanti. Ketika di tanggal 30 sesuatu yang baik terjadi dalam hidup. Lalu kamu bilang, ini kayaknya jawaban dari doa saya di tanggal 6 kemarin. Siapa yang tahu? Sementara waktu tanggal 6 kamu berdoa dalam bahasa roh, kamu pun tidak tahu apa yang kamu katakan. Dari mana kamu tahu indah jawabannya di tanggal 30? Ajaran apa ini? Enggak ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan, ketika kamu berbahasa roh, harus ada yang langsung menafsirkan. Dan menafsirkan di sini menggunakan kata diermeneuo yang artinya menerjemahkan. Menerjemahkan. Artinya dalam sebuah jemaat tertentu ketika ada yang mengatakan bahwa ia mendapatkan karunia berbahasa roh yang bahasa asing bagi jemaat setempat, ia harus pastikan bahwa ia sendiri atau ada orang lain dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa setempat, atau ia lebih baik diam dan tidak berkata apa-apa. Ketiga, bahasa ini adalah bahasa yang ada di dunia. Berbicara kepada Allah dan kata rahasia dalam ayat 2 tidak mesti diartikan sebagai bahasa yang hanya penghuni surga dalam roh yang dapat memahami. Tidak juga berarti bahwa Paulus mengajarkan bahwa bahasa roh itu digunakan untuk berdoa. John MacArthur menjelaskannya dengan sangat tepat. Dia katakan, perhatikan bahwa dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus mengkritik jemaat di Korintus karena menggunakan bahasa roh mereka untuk berbicara kepada Allah dan bukan kepada manusia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Komentar Paulus tidak menyarankan agar bahasa roh digunakan sebagai bahasa doa. Dia menggunakan ironi, menunjukkan kesia-siaan berbicara dalam bahasa roh tanpa penerjemah. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang dikatakan. Karunia rohani tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan Allah atau untuk kepentingan individu yang diberi karunia. Petrus menjelaskan hal ini dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya sangat sederhana. Kalau kamu bisa berbahasa roh, itu harus bahasa yang ada dalam dunia ini. Dan itu harus bisa diterjemahkan saat itu juga. Kalau tidak, kamu tak usah berbicara. Nah, kalau kamu berbicara juga, Rasul Paulus bilang, lihat kamu salah. Kamu hanya berbicara antara kamu dengan Tuhan. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Orang lain di dalam gereja ini tidak ada yang tahu. Kenapa kamu harus berkata-kata seperti itu? Lebih baik kamu menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa setempat. Dan ingat kembali ini konteksnya dalam sebuah jemaat gereja yang sedang berkumpul beribadah. Di dalam perkumpulan orang banyak ini, jika ada orang berbahasa roh dan bahasa itu asing bagi semua orang yang hadir, maka yang tahu arti dari yang diucapkan adalah hanya orang itu dan Tuhan saja. Bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia, hanya tidak dimengerti oleh jemaat setempat. Oke, dan diperjelas dalam ayat 10 sampai 11 ketika Rasul Paulus mengatakan, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Sangat jelas sebenarnya di sini kan? Rasul Paulus sedang berbicara, kalau kamu berbahasa roh, kamu pasti sedang berbahasa dari bahasa lain di dunia ini, dan pasti ada artinya. Tapi kalau saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, nggak ada gunanya. Kamu menjadi orang asing bagiku, dan aku juga menjadi orang asing bagimu. Jadi terbukti di sini bahwa bahasa roh yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 14 kembali adalah bahasa dari dunia ini. Entah bahasa dari negara mana yang Tuhan karuniakan kepada seseorang. Lalu kenapa disebut rahasia? Gampang sekali sebenarnya. Lihat ayat 25. Di ayat 25 juga berbicara tentang rahasia. Walaupun kata yang digunakan berbeda, tapi maknanya sama. Yaitu rahasia di sini adalah sesuatu dari firman Tuhan yang diungkapkan kepada manusia. Itu saja. Karena kembali kepada tujuan daripada bahasa roh adalah untuk mengabarkan Injil.
Sesuatu yang belum mereka pahami sebelumnya dikabarkan kepada mereka dalam bahasa lain sehingga mereka mengerti. Begitu juga dengan pekabaran firman Tuhan, tujuannya sama. Keempat, kita melihat bahwa bernubuat lebih baik dari berbahasa roh. Ini adalah bahasa transisi dari penggenapan ketetapan Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 8, yaitu bahasa roh akan berhenti. Ingat, nanti kita akan lihat 1 Korintus 13 tentang berhentinya bahasa ini. Hal ini akan dibahas lebih di bagian berikutnya. Hanya saja kita melihat di sini satu kondisi ketika bahasa roh sudah mulai harus ditinggalkan penggunaannya. Oke, udah mulai Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka, kalaupun kamu memiliki karunia bahasa roh, lebih baik kamu tidak gunakan. Karena saat ini sudah terbentuk satu gereja di Korintus, dan ketika terbentuk satu gereja ini sekarang, yang perlu adalah pekabaran firman Tuhan dalam bahasa setempat yang disebut sebagai bernubuat. Bahasa roh jangan gunakan lagi. Oke? Dan kalau kamu gunakan, dikatakan bahwa tadi di awal saya katakan kan, ada orang yang mengatakan bahasa roh adalah tanda bahwa kamu lebih dewasa rohani. Ternyata dalam 1 Korintus pasal 14 Rasul Paulus bilang apa? Kalau kamu masih menggunakan bahasa roh di gereja setempat, di gereja lokal, kamu hanya menunjukkan bahwa kamu masih anak-anak. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dewasalah. Bukan karena kamu memiliki karunia itu lalu kamu ucapkan begitu saja tanpa kamu melihat orang ngerti atau tidak. Kamu harus berpikir, jangan seperti anak-anak. Kayaknya ada satu videonya si pendeta Philip Antova, kemudian dia akui, dia bilang, jangan bilang kami orang karismatik sesat. Nah, mungkin bisa bilang kami ini bodoh. Dia sendiri yang akui, ini bukan saya yang katakan, ada videonya. Ada videonya. Dia katakan bahwa jangan sebut kami karismatik sesat, sebut aja kami bodoh. Dan saya tidak tahu kenapa mereka masih mau disebut bodoh. Itulah yang terjadi kalau kamu mengikut manusia, bukan mengikut Tuhan dengan melihat firman. Dikatakan pun kamu bodoh, kamu terima. Hai, jangan jadi anak-anak dalam pikiranmu, jadilah dewasa. Oke? Dan kelima, bahasa roh bukan untuk orang beriman, tapi untuk yang tidak beriman justru. Dalam ayat 22 Paulus berkata, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Orang sekarang menggunakan bahasa roh untuk diri sendiri, untuk seperti saya katakan tadi, pendeta Philip Antova katakan kepada mari kita berbahasa roh. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, kamu dengarkan supaya kamu bisa suatu hari berbahasa roh. Untuk mereka, padahal mereka sudah beriman, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Sementara firman Tuhan katakan bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Tanda kepada orang yang tidak beriman, bukan tanda sebenarnya. Lebih tepat kepada karena mereka belum beriman dan mereka berasal dari bangsa lain, kita harus kabarkan Injil kepada mereka dalam bahasa yang mereka mengerti. Karunia roh kepada kita untuk bisa berbahasa-bahasa mereka, supaya mereka mengerti, supaya mereka menjadi beriman. Keenam, bahasa roh adalah bahasa dari bangsa lain. Hal ini terlihat jelas ketika Rasul Paulus mengutip Yesaya 28 ayat 11-12 sebagai contoh. Lihat, dalam 1 Korintus 14 ayat 21 dikatakan di sana, dalam hukum Taurat ada tertulis. Nah, ini dikutip dalam Yesaya 28. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, siapa orang-orang asing ini? Mereka adalah bangsa Asyur. Jadi 1 Korintus 14 sendiri menjawab bahwa ini bukan bahasa yang berasal dari dunia roh, yang entah dari mana munculnya dan tidak ada orang yang memahami, tapi ini adalah bahasa yang dari bangsa lain. Diberikan contohnya dengan tepat dalam Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Bahwa sama seperti di zaman dahulu kala bangsa Israel akan mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa Asyur. Begitu juga ini bahasa roh yang disebutkan di sini. Dan perbandingannya adalah juga sama.
Kalau pada masa tersebut itu karena penghukuman, dan sekarang kalau kamu menggunakan bahasa roh di gereja lokal, itu seolah-olah kamu sedang menghukum orang karena mereka tidak mengerti apa yang kamu sampaikan. Oke, jadi itu yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14. Lalu bagaimana dengan bahasa malaikat? Mari kita 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Apa ini bahasa malaikat? Sangat sederhana. Ada dua hal mengenai bahasa malaikat di sini yang bisa kita lihat. Pertama, ketika dikatakan meskipun, makanya digunakan sekalipun, ada kata sekalipun. Ini adalah makna hiperbola daripada Rasul Paulus. Sekalipun aku dapat berbahasa manusia, bahkan dapat berbahasa malaikat. Ini bahasa hiperbola untuk memberitahukan kepada orang. Bahkan kalau aku bisa, kalau kamu pernah mendengar bahasa malaikat atau apapun itu yang kamu nggak mengerti itu, kalau mau dikatakan kamu nggak ngerti pun, aku pun bisa melakukannya. Aku bukan apa-apa tanpa kasih. Jadi ini adalah salah satu cara Rasul Paulus berargumen mengenai kasih. Dia menggunakan bahasa hiperbola. Kedua, apakah bahasa malaikat bahasa yang tidak bisa dimengerti? Apakah ketika dikatakan sini bahasa malaikat berarti bahasa yang tidak dimengerti? Tentu jawabannya salah. Karena apa itu bahasa malaikat? Ada yang tahu bahasa malaikat? Johnson, apa bahasa malaikat? Kamu tahu nggak bahasa malaikat? Nggak tahu? Kamu nggak tahu bahasa malaikat? Kira-kira kalau malaikat berbicara sama kamu, kamu ngerti nggak? Hah? Kamu ngerti nggak? Kamu nggak tahu? Nggak tahu atau nggak ngerti? Kalau tiba-tiba malaikat datang malam-malam nanti dengan sayapnya, kayak yang di TV-TV itu loh, ya kan? Pakai baju putih, dia ada sayapnya warna putih. Terus ada apa? Ada lingkaran. Itu di film ya, itu bukan yang sebenarnya, itu film. Rindu. Kalau malaikat bicara sama kamu, kau bisa ngerti nggak? Nggak bisa. Bahaya kita ini. Bisa. Kenapa nggak bisa? Di dalam Alkitab begitu banyak orang yang bertemu dengan malaikat. Dan ketika malaikat berbicara sama mereka, apa kau bilang? Gitu. Sorry aku nggak ngerti itu bahasa apa itu. Bahasa malaikat. Sorry, kami manusia bukan malaikat. Gitu. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai. Terus si Maria bilang, apa kau bilang? Gitu. Kalau Maria orang Batak pasti ngomong, aduh nih bu. Apa kau bilang? Enggak kan? Maria langsung ngerti kan? Dia nggak perlu penterjemah kan? Dia langsung ngerti. Artinya malaikat juga menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Sesederhana itu. Tapi kenapa begitu banyak orang kemudian tertipu berpikir bahwa bahasa malaikat adalah bahasa yang tidak dimengerti? Lalu kalau aku bicara sikap bala-bala bahasa malaikat, itu bahasa malaikat. Lebih tidak jelas lagi, lebih tidak tahu lagi kita itu bahasa malaikat atau bahasa apa. Dukun pun pakai bahasa kayak gitu kan? Dukun kalau baca jampi-jampi, ya kan? Itu bahasa malaikat pula lagi. Aduh. Kita jangan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran seperti ini. Bahasa malaikat adalah bahasa yang dimengerti. Alkitab katakan. Alkitab buktikan. Bukan kita yang bilang. Bukan kita yang buktikan. Alkitab yang buktikan. Terakhir, berikan saya waktu sedikit lagi. Bahwa bahasa karunia berbahasa roh ini. Tadi kita sudah lihat. Dari Markus, kisah para rasul, sampai ke Korintus. Itu masih berlaku di zaman para rasul. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita di malam hari ini adalah, apakah itu sudah berhenti atau belum? Apakah itu masih berlaku sampai hari ini atau tidak? Dan kita temukan dalam Alkitab bahwa ini sudah berhenti.
Kita percaya bahwa bahasa roh atau karunia berbahasa roh tidak lagi diberikan kepada orang Kristen di zaman sekarang. Dari mana kita tahu itu? Sederhana, dari Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 8. Dengan jelas mengatakan bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Berarti ada suatu masa kan dia berhenti. Kapan ini berhenti? Itu pertanyaannya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, arti dari kata akan berhenti. Nah, akan berhenti menggunakan kata pausontai atau dasarnya adalah pauo. Dan pausontai itu memiliki bentuk future dan middle dari kata pauo yang berarti berhenti secara permanen. Nah, apa ini future dan middle? Nah, future dalam bahasa Inggris kita tahu ini berbicara tentang masa depan, ya kan? Nah, apa itu middle? Middle ini, kalau kita dalam bahasa Indonesia hanya menggunakan dua jenis kata kerja, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ya kan? Kalian belajar bahasa Indonesia kan? Ya kan? Tahu kan? Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Contohnya kata kerja, kalau saya bilang, saya memukul, itu aktif atau pasif? Pasif ya? Nggak lulus bahasa Indonesia kamu ini, Yunis. Hah? Saya memukul, itu aktif atau pasif? Hah? Aktif, karena saya yang bertindak untuk memukul. Secara aktif saya lakukan. Tapi kalau dia, saya dipukul, itu kata kerja pasif. Karena saya tidak lakukan apa-apa, tapi saya terkena aksinya, ya kan? Saya yang dipukul. Nah, dalam bahasa Yunani ada satu lagi, namanya middle. Jadi ada aktif, ada pasif, ada middle. Nah, apa ini middle? Middle adalah sebuah kata kerja yang kejadiannya atau terjadinya oleh diri sendiri. Oke? Oleh diri sendiri. Artinya, dia seperti pasif. Oke? Aksi itu kita terima, tapi kita terima bukan dari orang lain. Kita terima dari diri kita sendiri atau kita terima secara alami. Oke? Secara alami. Contohnya, matahari terbenam di barat. Nah, terbenam itu pasif karena dia terbenam, ada sesuatu yang membuat dia terbenam. Tapi dia terbenamnya kita katakan secara alami. Nggak ada orang yang geser matahari. Nggak ada. Dia terjadinya secara alami. Terjadi dengan sendirinya. Jadi ketika dikatakan di sini bahwa bahasa roh ini akan berhenti, dia akan berhenti di masa depan, maksudnya di masa depan di sini, di masa setelah Rasul Paulus menulisnya. Oke? Bukan di masa depan kita sekarang. Di masa depan ketika Rasul Paulus menulis kitab ini. Kitab 1 Korintus ini. Dan di masa depan dari masanya Rasul Paulus, dia akan berhenti. Dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Nggak ada yang perlu menghentikan dia. Nggak ada yang perlu menghentikan. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Dan berhenti dengan sendirinya ini oleh karena fungsi dan tugasnya selesai. Nah, itu akan membawa kita kembali ke awal tadi kan? Apa fungsi dan tugas daripada bahasa roh? Untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang dari bangsa lain. Kalau itu kepada jemaat lokal perlu bahasa roh? 1 Korintus 14 bilang tidak perlu. Perlunya untuk bangsa lain. Kapan dia berhenti? Jadi dari sini kita tahu, pertama ketika dibilang akan berhenti dengan sendirinya. Dan ketika dia berhenti, dia akan berhenti secara permanen. Dia tidak akan bangkit lagi. Dan hal yang kedua kita lihat, berhenti ketika yang sempurna tiba di ayat 10, 1 Korintus 13 ayat 10. Dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa ini yang sempurna? Yang sempurna ini adalah Alkitab. Kenapa? Karena kata yang sempurna adalah kata teleion dalam bahasa Yunani. Dan kata teleion ini dia bergenre neuter. Nah, kembali, kalau bahasa Indonesia kita hanya memiliki
genre maskulin dan feminin. Dalam bahasa Yunani ada genre neuter. Dan ini ditentukan dari akhir dari kata ini, yaitu on. Oke. Nah, ada orang berkata bahwa ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Jawabannya tidak tepat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bergenre maskulin. Ada yang mengatakan bahwa ini tertuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak juga. Karena ketika berbicara tentang kedatangan kedua kali, Alkitab selalu menggunakan kata yang bergenre feminin, yaitu kata parousia. Kalau tidak salah tulisannya begini. Parousia. Jadi akhirannya adalah a yang itu adalah akhiran untuk kata feminin. Oke? Alkitab ketika berbicara tentang yang neuter yang berhubungan dengan hal ini adalah Alkitab atau buku secara satu buku, Biblion. Lihat akhirannya sama-sama on. Teleion dan Biblion. Di sana kita pahami bahwa yang sempurna di sini bukan tertuju kepada kedatangan Tuhan Yesus, tapi bukan juga kepada kedatangan yang kedua kali, tapi tertuju kepada kitab. Sebuah kitab yang sempurna, yang selesai dituliskan. Dan Alkitab kita selesai dituliskan ketika Rasul Yohanes untuk terakhir kalinya menuliskannya. Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 22, ayat 18 dan 19 memberikan penyelesaian daripada Alkitab ini. Dikatakan jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ini menandai selesainya penulisan Alkitab. Dan dari sana bahasa roh berhenti dengan sendirinya. Karena sudah tidak digunakan lagi. Dan itu terbukti dari apa? Terbukti dari hanya juga dalam Kisah Para Rasul dan 1 Korintus bahasa roh ini disebutkan. Setelah itu, nah 1 Korintus itu ditulis atau Kisah Para Rasul pasal 28 adalah terakhir kali dibicarakan tentang mujizat atau tanda. Dan itu di tahun 58 Masehi. 58 Masehi. Dari tahun 58 sampai tahun 96 ketika Rasul Yohanes selesai menulis kitab Wahyu, tidak lagi disebutkan dalam surat-surat Paulus mengenai tanda dan mujizat termasuk bahasa roh. Kenapa? Karena tidak diperlukan lagi. Karena Alkitab sudah perlahan dituliskan dan hampir sempurna. Dan di zaman bapak-bapak gereja, kemudian tidak ada lagi yang namanya bahasa roh. Chrysostom contohnya di abad keempat bilang bahwa ketidakjelasan dibanggakan oleh ketidaktahuan kita tentang fakta-fakta yang dirujuk oleh penghentian mereka di sini tertuju kepada bahasa roh karena hal itu dulu terjadi tetapi sekarang tidak lagi terjadi. Augustine juga salah satu dari antara bapak gereja bilang pada masa-masa awal Roh Kudus turun ke atas mereka yang percaya lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang belum pernah mereka pelajari seperti yang diucapkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Ini adalah tanda-tanda yang disesuaikan dengan waktu, sebab memang demikianlah harus terjadi, yaitu bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka dengan berbagai-bagai bahasa roh, untuk menyatakan bahwa Injil Allah akan disampaikan kepada segala bangsa di seluruh bumi. Hal itu terjadi sebagai suatu pertanda, dan kemudian hal itu berlalu, selesai, tak ada lagi, tak muncul lagi. Dari tahun 58 Masehi sampai tiba-tiba muncul kembali di tahun 01 berapa? 01 ya? 01 atau 06? 01. Hampir 1900 tahun tak ada. Justru kalau kita melihat dalam sejarah gereja ada memang sekte-sekte atau grup-grup tertentu yang mengklaim mereka bisa berbahasa roh sebelum karismatik dan Pentakosta. Oke, di tahun 500 tahun awal ada kaum Montanus dan ini jelas sekali sekte sesat. Oke, ajaran-ajaran mereka sangat sesat. Di abad 17 ada nabi-nabi Covenal disebutkan.
Dan mereka mengklaim bisa bernubuat, bahkan bisa berbahasa roh. Dan apa yang terjadi? Nubuatan-nubuatan mereka tidak terjadi, gagal. Karena nubuatan-nubuatan palsu. Ada lagi di tahun 1700-an kaum yang disebut Shakers, sebuah sekte kepercayaan di Amerika yang mengaku dapat berbahasa roh. Dan ini adalah sekte sesat. Kenapa? Karena pendiri mereka namanya Bunda Ann Lee yang mendirikan sekte ini mengklaim dirinya sebagai seorang wanita yang setara dengan Yesus Kristus. Dari sini saja kita tahu, di luar dari segala ajaran mereka yang tidak tepat, yang tidak benar, bahkan ini saja sudah kita tahu bahwa sekte ini tidak benar. Lalu bahkan ada gereja Presbyterian di Skotlandia yang dipimpin oleh pendeta Edward Irving juga mengaku dapat berbahasa roh, namun yang mereka katakan saling bertentangan satu dengan lain. Jadi di jemaat ini juga ada yang berbahasa roh, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, dan ketika diartikan semua yang mereka bilang saling bertentangan. Udah gitu, nubuatan mereka tidak terjadi, gagal. Apa yang mereka katakan tentang masa depan selalu gagal, tidak ada yang terjadi. Gereja ini nantinya menjadi gereja Katolik Apostolic Church yang banyak mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah. Jadi sepanjang sejarah gereja yang kita temukan adalah setiap kali ada grup yang mengatakan, mengklaim bahwa mereka bisa berbahasa roh, selalu saja disertai dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan maaf sekali, begitu juga yang terjadi dengan Pentakosta dan Karismatik. Termasuk ajaran mereka tentang bahasa roh sendiri, malam hari ini kita buktikan dari Alkitab tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penutupnya, oleh karena itu, segala bentuk lain dan fungsi lain dari bahasa roh yang populer di dalam gereja karismatik adalah juga tidak alkitabiah. Mereka hanya punya pengalaman sebagai dasar dari ajaran dan praktik mereka. Mereka sembunyi di balik kepercayaan, aku alami, dan jangan saling menghakimi. Nah, kalau kamu melihat video pendeta Philip Mantova mengajarkan tentang bahasa roh ini, maka dia memulainya dengan kasih dan jangan menghakimi. Yang bisa jangan dihakimi, yang tidak bisa jangan dihakimi. Mereka bersembunyi di balik kata-kata manis ini tanpa menggali kebenaran firman Tuhan seperti yang kita lakukan di malam hari ini, dan kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan ada di tangan kita, mau percaya kepada Alkitab atau pengalaman manusia. Baru tadi saya lihat juga orang yang mengatakan selalu berbicara tentang ini ketika mempertanyakan tentang ajaran karismatik atau apa yang dialami oleh orang karismatik. Lalu ada komentar bilang, kamu harus alami baru kamu tahu. Kenapa harus kita alami baru benar? Karena memang seperti yang kita bahas di awal kan, pelajaran pertama, dasar daripada ajaran mereka adalah pengalaman, bukan Alkitab. Mereka tidak bisa membuktikan daripada Alkitab. Kalaupun mereka menggunakan ayat Alkitab, biasanya mereka ubah atau putar balikan atau ambil keluar dari konteksnya, hanya untuk mendukung pengalaman mereka. Jadi perhatikan akan hal ini, oke? Jadi tidak banyak kita bahas tentang apa kata orang karismatik, kita hanya melihat apa kata firman Tuhan, supaya apapun yang dikatakan oleh orang karismatik kita bisa jawab. Ada pertanyaan?